Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hansen bersama dengan kelompok saya Lindia, Dea Faira, dan Nur Amalina. Pada hari ini, pada siang kali ini, saya dan kelompok saya akan melakukan penyuluhan presentasi mengenai KKN tentang cara menghindari penipuan di masa pandemi COVID-19. Baik, untuk pertama-tama sebelum kita mulai penyuluhan pada hari ini, ada baiknya kita melakukan berdoa lebih dahulu. Setelah berdoa pada hari ini, saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada pengampu KKN kami, yaitu Bu Fatia selaku Bu Dos. Kita akan memulai materi yang akan dibawakan oleh Nur Armalina. Iya, baik. Terima kasih kepada Hansen. Saya Dea Fahira. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyuluhan cara menghindari penipuan transaksi digital di masa pandemi COVID-19 pada merchant UMKM dan ojek online. Di sini ada 4 poin agenda bahasan. Yang pertama ada transaksi digital, kedua kelebihan dan kekurangan transaksi digital, ketiga jenis-jenis penipuan transaksi digital, 4 solusi menghindari penipuan transaksi digital atau online pada UMKM dan ojek online. Untuk poin pertama, apa sih itu transaksi digital? Yaitu sebuah proses transaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya secara non-tunai atau cashless seperti mobile banking atau perangkat transaksi virtual lainnya. Sini ada jenis-jenis transaksi digital. Yang pertama ada e-money. E-money itu ialah alat pembayaran elektronik seperti GoPay, Dana, OVO, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada online banking. Online banking ialah suatu kegiatan transaksi, bisa juga pembayaran melalui internet dengan website milik bank. Contohnya anjungan tunai mandiri atau ATM dan e-banking. Terus ada QR code, itu kode batang yang bentuknya 2 dimensi. Terus yang terakhir ada blockchain. Blockchain itu ya sistem penyimpanan data digital berisi catatan transaksi yang terhubung dengan kripto. Ada kelebihan dan kekurangan dari transaksi digital. Kelebihannya itu pembayaran secara real time dan mudah. Kedua, praktis dan dapat diakses secara gratis. Tiga, hanya perlu melakukan top up. Yang keempat, responsif. Untuk kekurangannya itu ada rentan terkena carding atau cybercrime. Yang kedua, membutuhkan sinyal kuat untuk akses. Yang ketiga, layanan yang masih terbatas. Yang keempat, ialah proses refund yang lama. Untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penipuan transaksi digital. Yang pertama itu ada phishing, yaitu penipuan yang memanfaatkan alamat email korban dengan tujuan untuk memperoleh data-data pribadi yang bersifat rahasia. Yang kedua, ada impersonation, yaitu penipuan yang menyerang melalui akses internet saat transaksi digital. Modus ini terjadi saat transaksi perbankan melalui mobile maupun internet banking. Yang ketiga, ada phishing, yaitu penipuan melalui jaringan telepon di mana pelaku dapat memberikan pengaruh terhadap korbannya untuk mengirim data pribadi yang sifatnya rahasia. Yang ketiga ada smashing, yaitu penipuan menggunakan media kirim SMS pada ponsel. Pesan SMS dapat berupa sebuah tautan atau link yang berbahaya dan mengarah ke informasi palsu. Oke, selanjutnya. Di sini ada indeks literasi digital yang tinggi cenderung berkorelasi dengan hal-hal berikut seperti usia muda yang lebih terpengaruhi, laki-laki dan gender pada perempuan yang lebih terpengaruhi dibandingkan laki-laki. Terus ada pendidikannya dari tingkatnya rendah dan tingkatnya tinggi. Lalu ada yang mampu mengenali hoax, karena di kita itu masyarakat masih lebih gampang percaya hoax daripada yang realita dan faktanya. Lalu selanjutnya ada penggunaan internet tidak intensif, karena ada banyak, bukan orang dewasa saja, tetapi banyak anak-anak yang masih menggunakan internet dalam media yang negatif, karena ada kurangnya pengawasan orang tua. Lalu ada tinggal di luar Jawa, yang seperti
di pedalaman yang masih kurang pengetahuan akan internet, tapi tiba-tiba internet masuk. Jadi minimnya ilmu pengetahuan yang ada. Oke, next. Di sini ada solusi menghindari penipuan transaksi digital. Apa aja tuh? Yang pertama, ada jaringan pribadi. Hindari penggunaan WiFi publik dengan menggunakan jaringan internet pribadi. Contohnya seperti jangan membuka mobile banking atau melakukan pembayaran saat menggunakan WiFi di tempat umum atau menggunakan WiFi umum. Selanjutnya ada password. Password dan PIN harus diganti berkala atau bisa dengan angka, tanda baca, dan huruf yang unik. Maka dari itu, password biasanya memiliki karakteristik tertentu atau memiliki minimal tertentu agar tidak mudah disadap oleh orang lain. Selanjutnya ada OTP, yaitu jangan pernah memberikan kode OTP ke orang yang tidak dikenal, seperti penipuan yang meminta kode OTP untuk masuk ke akun Gojek sehingga dananya menghilang. Lalu selanjutnya ada email, gunakan alamat email khusus dan berhati-hati dalam membuka pesan masuk. Ini biasanya terjadi saat ada pengirim pesan yang asing, tapi mengirimkan link web yang tidak dikenali. Itu sebaiknya kita lebih berhati-hati untuk tidak asal membukanya. Selanjutnya ada two-factor authentication, yaitu aktifkan opsi two-factor authentication untuk memberikan pengamanan ganda. Dan ini sangat penting sekali untuk mengurangi adanya hacking atau pengguna asing yang masuk ke dalam yang pertama ada UMKM. Yang pertama itu yang bisa dibantu dari UMKM yaitu perbanyak pengetahuan tentang potensi dan risiko penipuan. Yang kedua, berikan edukasi risiko penipuan kepada pegawai. Yang ketiga, integrasikan sistem pengawasan material dan SOP. Karena UMKM itu rata-rata rakyat kecil, jadi perlunya informasi tambahan untuk penggunaan sistem yang ada. Selanjutnya ada ojek online. Yang pertama, jangan memberikan kartu dan PIN kepada orang lain. Yang kedua, jika menyerahkan kartu, pastikan kartunya dikembalikan sama. Yang ketiga, pastikan tidak mengetuk persetujuan proses transaksi apapun jika terlibat meragukan. Oke, selanjutnya. Sekian dari permateri. Apa ada yang bisa selanjutnya kembalikan pada moderator? Yuk. Baik, terima kasih kepada Nur Amalina. Untuk selanjutnya dari kelompok kami kita akan menampilkan video KKN yang akan diupload. Berikut adalah videonya. Tadi beberapa yang ini nomornya masih asli, belum disembunyikan, jadi untuk ininya dulu saya komen ada kurang aman sih, jadi kalian hati-hati. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.